Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah wa salihima. Benar. Ya Allah ya Karim wa la mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi fi dharini amin ya rabbal alamin ya mujibas salim. Wa salihima adapun nomor 2-nya syarat al-madbuh, syarat hewan yang disebelah, masih berkaitan dengan hewan yang disebelah. Basanihima dan adapun syaratnya yang kedua dari syaratul madbuh itu qauluhu adanya madbuh, hewan yang disebelah itu makulan yang halal dimakan. Jadi kalau mau nyembelih hewan ya hewan yang memang secara syar'i boleh untuk dikonsumsi. Nah di sini nanti disebutkan bahwa adapun makul minal hayawani dari hewan-hewan al-bari yang berbangsa darat, hewan-hewan yang dihalalkan yang berbangsa darat. Yang pertama itu al-an'amu, an'am, hewan ternak, ail ibil wal bakor wal ghanam, onta, sapi dan kambing, berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, uhillat alaikum bahi, ya, madul an'am. Kemudian wal khailu dan kuda, ya, halal tuh kuda dagingnya. Karena Sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khabair, yauma ya perang Khaybar, al-luhumil hamari al-ahliyah wa adina fi luhumil khayli, dia memperbolehkan memakan daging kuda. Himar ahliyah tidak diperbolehkan. Himar ahliyah itu himar yang dipergunakan untuk kerja, itu nggak boleh dimakan. Ya, naha yauma Khaybar an-luhumil himar al-ahliyah. Rawahul Bukhari Muslim. Kemudian wal wabaqarun, ya, dan sapi, wabaqar wahshin, dan sapi liar. Jadi an'am itu masuk sapi ternak, kemudian onta, kemudian kambing. Dan bakar wahshin, sapi liar itu yang kalau kita lihat di film-film itu, ya. Wahimaruhu dan himar liar, nah, itu boleh. Jadi kalau himar liar boleh, kalau himar ahliyah, jadi himar peliharaan yang digunakan untuk kerja itu haram. Wadobiyun dan kijang, nah, ini hewan-hewan yang halal. Wadobun dan ya, semacam serigala, ya, tapi giginya nggak begitu kuat taringnya. Ya. Dobun semacam serigala tapi taringnya tidak terlalu kuat. Wadobun dan biawak, dob, ya, hampir sama seperti biawak, hewan dob. Wa arnabun, apa arnabun? Kelinci. Wa sa'labun, apa sa'labun? Kancil. Ya, wasin jabun, tupai. Ya, nah ini hewan-hewan yang boleh kita konsumsi dagingnya. Wa kullu laghatin, dan setiap hewan yang memakan biji-bijian, memakan bil habbi pada biji-bijian. Wa kullu laghatin, dan setiap hewan yang notol, kalau bahasa Jawanya itu. Lakot itu artinya notol.
lihabbi pada biji-bijian, berarti burung. Nah, itu juga boleh, setiap hewan yang memakan biji-bijian. La asadun, tidak asad, kalau macan nggak boleh, haram. Wakirdun, monyet juga nggak boleh, haram. Wasokrun, dan sokron, burung elang, ya, burung yang berkaki kuat, ya. Cara memburu hewan, memburu makanannya dengan ya, cakarnya, itu juga nggak boleh, sokron. Burung elang. Watawus, burung merak. Wahadatun, burung alap-alap. Wabumun, burung hantu, ya, burung hantu. Wadurratun, burung yang suaranya bagus, burung beo. Nah ini hewan-hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Wakata, dan begitu juga seperti halnya ya, burung beo, gurabun, burung gagak. Aswadun, yang berwarna hitam. Wamadiun launi, wamadiun launi, dan burung gagak yang berwarna abu-abu. Khilafan, berbeda dengan pendapat dibanding bagi sebagian ulama. Nah, kalau sebagian ulama, burung gagak yang warna kelabu, abu-abu ini boleh, ya, sebagian ulama. Waikrahu, dan dimakruhkan apa? Jalalatun, hewan yang memakan perkara yang najis. Walau min ghairi na'amin, walaupun dari selain hewan ternak, seperti kadujajin, dajajin, seperti apa? Ayam, mentok, ya. Bukan makannya makan barang-barang najis. Ingkana, in wujida, apabila didapati biha, di dalam dajaj, ya, apa rihun najasati, baunya najis. Kalau memang masih ya ada baunya, ya. Jadi kalau hewan dipanen pakai barang najis, nah itu cara ingin biar nggak makruh, dinormalisasikan dulu. Caranya sehari 2 hari dikasih makanan biar biasa, biar badannya pulih lagi, tidak bau najis. Ikan, misalkan ikan kita miara di tempat di situ buat buang kotoran, ini kan makannya kotoran mulu. Ntar kalau kita konsumsi, kita ambil, kita pisahin dulu berapa hari, konsumsi biasa, nah itu biar dagingnya ya tidak bau najis, metok, ya. Jangan kalau mau disembelih didepin dulu berapa hari gitu, ya, supaya dagingnya tidak beraroma najis, apalagi yang konsumsinya betul-betul najis, ya. Itu caranya, ya, makruh hukumnya memang. Wa yakhilu, dan halal apa aklu baydin, memakan telur. Wairil makuli, yang tidak haram dimakan dagingnya, boleh makan telur buaya, telur cecok, telur tikus. Tikus bertelur enggak? Enggak. Telur apa lagi? Telur kura-kura, solang. Solang mau selangnya halal, ya. Yang ghair makul, yang tidak halal dimakan dagingnya. Telur orang, ya. Telur render, ya. Telur, pokoknya telur-teloran itu apapun jenisnya, ya, yang keluar dari hewan, kalau dia berupa telur, baik halal dimakan dagingnya atau haram dimakan dagingnya, itu boleh kita konsumsi. Telur buaya, ya. Khilafah, namun berbeda dijamin bagi segolongan ulama hayasukola, ya, sekiranya mereka mengatakan haram memakan, ya, khilafan dijamin, ya, wairul makul,
makul ya, yang tidak di apa namanya halal dimakan dagingnya. Wa yahrumu dan haram minal hayawani dari hewan-hewan al-bahri yang berbangsa lautan. Tadi itu hewan-hewan darat tuh ya. Udah bisa kita klasifikasikan kita pahami itu hewan-hewan mana saja yang boleh kita konsumsi dan yang tidak boleh kita konsumsi. Kemudian dari hewan-hewan laut apa yang tidak diperbolehkan haram, apa apa daun, kodok, nggak boleh makan kodok. Ya. Watim sahun, buaya, ya, buaya itu haram. Wasulah patun, kura-kura. Wasaratanun, apa? Kepiting, nggak boleh juga. Ya, kodok, buaya, kura-kura, kepiting. Wakirsun dan lakirsun adalah tiga haram ya. Ikan hiu, nah ikan hiu gak haram, boleh tuh. Kalau lagi nyari ikan di laut dapat ikan hiu boleh dimakan. Kemudian wadanai lasun, alaswab danai lasun, ikan apa namanya rajungan atau keong, ya rajungan atau keong bisa alal asahi menurut pendapat yang asal bihima di dalam permasalahan kirsun wadanai lasun, ya menurut pendapat yang asal boleh, tidak haram. Kalau berkata Imam Nawawi fil Majmu dalam kitab Majmu as-Sahih, adapun yang sahih al-mu'tamadu yang kuat ya itu anna jami'a ma, ini di dalam kitab Majmunya Imam Nawawi mengatakan, dan ini pendapat yang sahih, bahwa sesungguhnya seluruh hewan anna jami'a ma, sesungguhnya seluruh hewan fil bahri yang ada di lautan itu yahillu halal apa maitatuhu bangkainya ma fil bahri, semuanya halal. Ikan apa namanya tuh, ikan laut yang anjing laut ya kan ada tuh, apalagi itu halal. Illa dibda'u, kecuali kodok ya, buaya, itu memakan buaya laut ya, kecuali kodok. Wa yu'ayyiduhu dan menguatkan pada qaulus Nawawi, wa yu'ayyidahu dan menguatkan pada qaulun Nawawi apa naqlu Ibnu Sibagi, pengambilannya Imam Ibnu Sibag anil ashabi dari ashabul Syafi'i hilla jami'a ma, pada halalnya keseluruhan hewan fihi yang berada di dalam bahar, illa dubda'i kecuali kodok, dan ini dikuatkan oleh Ibnu Sibag ya, dari ashab Syafi'i, bahwa beliau mengatakan semua hewan laut itu halal, semua hewan yang berbangsa air itu semuanya halal kecuali cuman kodok. Wa yakhillu dan hal apa aklul maitatil jaradi, memakan bangkai belalang, wasamaki dan ikan, illama kecuali jarak wasamak tagoyaro yang telah berubah apa ma hijau bigoirihi di dalam perutnya selainnya ma, kecuali belalang dan ikan ini sudah berubah bentuknya atau berubah baunya ketika sudah masuk ke dalam perut hewan lain, dimakan kambing kemudian ikannya tuh kita belek kita ambil, nah itu tidak boleh, sudah taghayyar fi jawfi ghairihi. Walau fi surati kalbin, boleh kita memakan belalang dan ikan walau fi surati kalbin, walaupun adanya sama ikan itu
itu dalam bentuk anjing, berarti apa namanya, anjing laut. Au khinzirin, atau dalam bentuk babi laut, anjing laut, babi laut, nah itu boleh ya. Atau ikan ya, ikan-ikan yang berbentuk anjing atau berbentuk babi, itu boleh. Wa yusanu, dan disunahkan abadahu kabirihima, memotong hewan besarnya, jarat wasama. Jadi kalau belalang saking gedenya, ikan saking gedenya, sunnah kita sembelih dulu, maksudnya begitu. Sunnah untuk dipotong terlebih dahulu. Alladzi yatulu, yang panjang, apa baqauhu, tetapnya kabir, maksudnya umurnya panjang. Ikan lele itu kan kalau bertahun-tahun bisa gedenya sebayi ya, sekuran bayi, sekuran paha, itu bisa lebih gede lagi. Nah itu sunnah kalau mau kita konsumsi, kita sembelih dulu. Atau kita lagi main ke Afrika atau ketemu belalang Afrika yang gede banget, belalang tempur, nah tangkap sembelih ya, boleh itu dikonsumsi. Belalang tempur atau belalang tempur, nah tahu nggak apa itu belalang tempur? Film apa dulu itu? Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa dabuhu shagirihima, sedangkan memotong hewan kecil daripada belalang dan ikan itu makruh ya. Kalau masih kecil harus dipotong, gede kepalanya ya makruh ya, karena menyakiti. Wa aklu maswi samakin, dan makruh ya ikan yang dibakar qabla ta'ibi jawbihi, sebelum membersihkan perutnya. Sama kalau membakar ikan, bersih dulu perutnya ya, makruh. Kalau belum dibersihin langsung dibakar, langsung dimakan, bersihin dulu perutnya. Wama antara, dan ikan yang sudah bau ya, wama, dan hewan antana yang sudah bau, minhu, dari sama ikan yang sudah busuk, itu juga makruh. Kalahmi, seperti halnya juga makruhnya memakan daging yang sudah busuk ya, daging disimpan di kulkas tahu bau, nah itu juga makruh dikonsumsi, jadi penyakit ya, walaupun halal. Wa qali hayyin, dan juga makruh menggoreng ikan yang masih hidup, biduhnin, di minyak goreng, mughliyin, yang panas. Goreng ikan itu ikannya dimatiin dulu, jangan ikan masih hidup main cemplungin, kelepok kasihan ya, makruh hukumnya ya, paham? Wahala, dan halal apa aklu duninahwil faqihah, memakan belatung semisal buah-buahan, makan jago, di situ ada belatungnya, halal, langsung ditelan. Hayang kana, baik adanya dud itu hidup, au maitan, atau sudah mati, makan jago ada belatungnya, halal, langsung ditelan. Tapi dengan syarat, bisyarti Allah yang farida, dengan syarat tidak dipisahnya dud minhu, dari fakiha, dengan syarat jangan dipisah-pisahin. Kalau dipisahin, dudnya dimakan sendiri, buahnya dimakan sendiri, itu nggak boleh ya. Langsung aja, daripada misalkan makan buah ada belatungnya, telan, itu boleh. Wa illa ya, wa illam yang farid lam yahillah, maka tidak diperbolehkan. Lam yahillah, maka tidak halal apa akluhu, memakan dud. Kalau dipisah-pisah ya nggak boleh, haram. Walaupun memakannya bersama dengan fakihah ya, ini belatungnya, ini jambunya, kita makan bareng nih, makan fakihah, makan belatungnya, itu juga nggak boleh. Walaupun makannya bareng tapi udah dipisah, nah itu nggak boleh. Kalau yang boleh itu ya yang masih ada di dalam buah-buahan, buka jambu ada belatungnya, langsung telan ya.
samli sama samni, dan juga tidak halal memakan semut, bubur samin, minyak samin, pokoknya belatung atau semut semisal ya namel yang ada di minyak samin. Kenapa diadami tawaludihi? Karena tidak keluarnya namel sama minhu dari samin. Karena semut yang ada di minyak samin itu bukan dari minyak saminnya, karena datang karena manis ya. Alama menurut pendapat qalahu yang berkata pada siapa Ar-Radadu, Imam Radad ya. Imam Radad khilafan berbeda dengan pendapat di ashabina pada sebagian sahabat kami daripada ashab Syafi'i ya. Wa yahrumu, dan diharamkan juga kullu jamadin, memakan setiap perkara yang keras ya, kayu, batu, mudirin yang bisa membahayakan libadanin pada badan, atau aklin atau akal, makan batu, makan beling ya, makan kayu. Contohnya di sini kahajarin, seperti makan batu, atau robin makan debu, tanah dimakan. Wasumin makan racun, baygon dimakan, diminum ya. Wa in qalla, walaupun sedikit apa pesum ya, racun tersebut nggak boleh, haram. Illa lima, kecuali bagi orang layak dulu yang tidak membahayakan apa kolil pada mana, kecuali kalau dia makan sedikit dan tidak membahayakan ya, boleh sedikit itu ya, kalau tidak membahayakan. Makan jambu colek pakai autan, kan autan beracun tuh, tapi kalau dikit doang nggak membahayakan enggak, tapi kalau bisa bikin mabuk ya haram ya. Ya wa musykirin, dan juga ya, haram memakan perkara yang memabukkan ya, bukan khamar, bukan. Kakasiri ufyunin, seperti banyaknya candu ya, saking banyaknya mengkonsumsi candu. Wahasyisin, dan ganja. Wabanjin, dan kecubung, dan lain sebagainya dari jenis-jenis narkoba ya, itu tidak diperbolehkan atau haram, karena hal tersebut memabukkan. Wa kullu muskirin haramun, al muskir ya khamrun ya, wa kullu khamrin haramun, wa kullu muskirin haramun. Muskir itu jenis daripada khamar, setiap khamar itu haram, maka yang memabukkan itu haram. Ini pakai hukum kias ya, pahami. Kemudian faidatun, satu faidah. Afdalul makasib, adapun paling utamanya pekerjaan. Nah, ini nanti kalau menjadi profesinya ini paling utama nih ya. Afdalul makasib, adapun paling utamanya profesi itu az-ziraatu, yang pertama bercocok tanam, petani. Nah, itu bagus itu ya. Ya, yang kedua summas sinaah ya. Ya, apa? Pekerjaan ya. Pertukangan ya, kuli bangunan ya, pekerja lapangan. Nah, itu juga termasuk bagian dari makasib yang afdal ya. Ya. Kemudian summat tijaratu, kemudian perdagangan. Kenapa makasib az-ziraah itu dikatakan paling afdal? Karena aqrabu ila tawakkul. Karena yang namanya bercocok tanam itu lebih mendekati kepada yang namanya tawakal kepada Allah. Oleh orang
hasilnya nanti bagaimana, karena dia memasrahkan semua hasilnya nanti kepada Allah yang menumbuhkan Allah. Kalau pekerja pabrik 4 tahun di tiap bulan gaji segini, nggak ada kekhawatirannya ya. Tapi kalau petani takut gagal panen, lagi musim hama sebagainya, makanya mereka ini orang-orang yang ahli tawakul, orang-orang yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Ya. Kalau berkata siapa jamun sebagian ulama, wahia adapun tijarah itu afdaluha paling utamanya, maka si sebagian ulama mengatakan yang paling afdal adalah berdagang. Ya anna sahabah kanu yatajarruna wa yakulu minha, karena para sahabat hampir sampai rata-rata profesinya sebagai pedagang dan mereka ya hidup makan dari hasil berdagang. Ya, ini sebagian ulama mengatakan yang paling afdal adalah berdagang. Yukrahu li hurrin tanawuli ma kusibah min mukhamaratin najasa kahajumi, ya. Tuh di bawah juga tuh ya, hal-hal yang dimakruhkan ya. Kemudian wala tahrumu, dan tidak diharamkan apa muamalah tuman bermuamalah dengan orang aksar malihi, yang mana adapun paling banyaknya hartanya, man itu haramun haram. Nggak haram bagi kita bermuamalah dengan orang yang duitnya rata-rata bandanya haram. Cina nggak beriman kan dia, ya, nggak tahu riba dan lain sebagainya, nggak tahu halal haram. Nah, kita boleh itu bertransaksi dengan mereka, jual beli, berdagangan, bisnis, kerjasama, intinya muamalah, ya, kerjasama, musyarakah, ya. Dia dalam saham ke kita, atau kita dalam saham ke dia, atau kita belanja ke dia, jual beli ke dia, halal, boleh, ya. Jadi nggak usah, agama itu nggak menekan kita untuk terlalu, ya. Gua nggak boleh sama mereka, kalau kerja sama mereka duitnya digunakan buat bangun gereja, kalau enggak, ya. Yang ada perekonomian tidak akan maju kalau pikiran kita sampai Nabi Muhammad ketika bangun Madinah, tamadun, negara yang maju dalam segi sakofahnya, hadorahnya, dalam segi ekonominya, dalam segi intelektual, spiritualitasnya, keagamaannya luar biasa. Sakofah hadorah, maka dinamakan tamadun Madinah, negara yang maju dalam segi perekonomian, dalam segi akhlak, karakteristik penduduk Madinah selama 10 tahun. Di situ ada bangsa Yahudinya, ada orang Arabnya, ada pendatangnya, ada Islamnya, ada non-Muslimnya, bersama-sama membangun kota Madinah yang terkenal dengan piagam Madinah. Nabi tidak mendirikan negara khilafah. Adanya khilafah, sistem khilafah ini sistem ijtihadiyah dari para sahabat Nabi, dari mulai sahabat Abu Bakar beristihad dengan sistem kepemerintahan melalui sistem khilafah. Nabi bukan sistem khilafah. Baru selesai Sayyidina Ali berubah lagi sistemnya, sistem mamlakah, sistem kerajaan istihad orang-orang dulu. Ada sistem demokrasi, ada sistem macam-macam sistem di dalam membangun peradaban, agar peradaban ini maju, tamadun Madinah dengan sistem. Silakan, Allah tidak menentukan sistemnya bagaimana, karena Allah hanya memberikan amanat kepada manusia bumi ini yang dulunya ditolak oleh gunung-gunung, hewan-hewan, tapi manusia sendiri yang mau menerima amanat untuk mengurus namanya bumi. Silakan sistemnya, yang terpenting tidak melanggar aturan yang ada. Silakan. Sistem khilafah ya monggo sama sahabat, atau sistem kerajaan, yang terpenting adalah bagaimana kemajuan ini dalam segi ekonomi, segi karakter berkembang. Cocoknya bagaimana ya silakan.
Paham ini? Jadi nggak haram kita berjual beli, bermuamalah. Muamalah itu kan banyak, entah jual beli, entah kerjasama, join bisnis, dan lain sebagainya pada orang-orang yang hartanya kebanyakan haram. Walal aklu, dan tidak haram memakan minha dari muamalah tersebut. Kita makan, kita konsumsi nggak haram. Yang penting dari cara kitanya halal. Kama sohahahu, seperti halnya yang disahihkan. Kama sohahahu, seperti halnya yang mensahihkan Imam Nawawi pada Bil Majmu', yang kitab Majmu' yang disahihkan oleh Imam Nawawi kitab Majmu'. Ya, jadi jangan terlalu fanatik buta. Nggak boleh kita membeli orang-orang kafir, orang Yahudi buat begini. Kalau memang kita nggak pengen beli ke tempat-tempat dia, kita bangun ekonomi kita. Ya, Alfa, Indomaret itu kan yang punya rata-rata keturunan Chinese, tapi sudah jadi orang Indonesia. Kalah bersaing kita dong dengan mereka. Ya, tinggal pemikiran kita bagaimana biar maju. Mereka bisa maju di sini, kita masa bisa maju. Ya, jadi nggak usah iri. Ya, silakan bersaing sama Tamtashiru bil ardi, kan bumi Allah. Kita semua makhluknya Allah. Bebas kalian menyebar di muka bumi mau dimanapun. Yang penting menghargai penduduk tempat tersebut dengan kearifan lokalnya, budayanya, hormati, hargai. Anda ingin usaha di Amerika, silakan, bumi Allah juga. Yang penting hargai aturan yang ada di Amerika. Di Arab Saudi silakan, orang Arab Saudi pengen kemana, orang Amerika pengen kemana, silakan. Yang terpenting hargai ya budaya lokal dan lain sebagainya. Silakan bersaing di dalam ya kemajuan agar menciptakan kemajuan satu wilayah atau satu negara, bekerja sama gitu. Gak usah iri ya. Wa angkara, dan ingkar siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, qaulal Ghazali, pada ucapan Imam Ghazali, bil hurmati, dengan haramnya muamalah, biman aksar maluhu malihi haramun. Jadi Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan tidak boleh, dan ini diingkari oleh Imam Nawawi. Ma'anahu, namun beserta sesungguhnya Imam Nawawi itu tabi'ahu, mengikuti Imam Ghazali di Syarh Muslim, di dalam syarah kitab Muslim. Namun dalam syarah Muslimnya Imam Nawawi mengikuti pendapat Imam Ghazali haramnya bermuamalah dengan orang yang rata-rata duitnya paling banyak, duit haram. Satu sisi, nah ini berarti Imam Nawawi melihat kondisi ya. Kalau kondisinya umat muslim ya memang harus untuk kita bermuamalah dengan orang muslim untuk mendongkrak perekonomian orang muslim. Nah, kita bermuamalah dengan orang yang hartanya kebanyakan haram untuk mendongkrak perekonomian umat muslim dengan perekonomian yang benar. Ya kenapa kita bermuamalah dengan yang lainnya untuk mendongkrak perekonomian kita? Contoh di Ma'had Darul Mustafa ini, guru kita punya kambing atau punya usaha-usaha lainnya, ngapain kita bermuamalah dengan orang lain? Toh di sini juga ada untuk mengembangkan dan bukan berarti di luar nggak boleh, silakan, tapi kita sebagai murid, kita sebagai jamaah ya untuk mengembangkan dakwah ya seharusnya bermuamalah dengan Ma'had kita. Nanti mau lebaran ada sarung, ada baju koko, ada korma, jangan beli di luar. Ya di luar nggak apa-apa, nggak haram, tapi lebih baik di Ma'had kita sendiri untuk memperluas cakupan dakwah Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Walau apa dan apabila merata apa haram, barang yang haram al-ardu di muka bumi, merata ini perekonomian kita udah barangnya haram semua udah. Yang sekarang ini serba perbankan. Kalau perbankan kan udah pasti ada ribawiyahnya. Orang pengen usaha maju dia mau nggak mau harus megang pinjam di bank. Jarang orang
sukses itu sekarang ini nggak pinjam di bank karena butuh modal besar dan yang nyangkut untuk mendanai bank usaha butuh 100 juta, butuh 1 M dan sebagainya. Bank kalau orang kita pinjemin jangankan 100 juta, 50.000 aja bilangan agak ada tuh. Kalau orang kan begitu ya, kalau duit nggak kenal saudara, kalau duitnya banyak kita pinjemin 50.000 aja ya kagak ngasih. Maka zaman sekarang ya usaha apapun sulit untuk tidak yang namanya kita minjem di yang namanya bank konvensional. Nah, dan bank konvensional itu udah pasti ada unsur ribawiyahnya. Ya, berarti di sini kita dalam badan amal haram al-ard. Ya, ketika sudah umum apa al-haram barang yang haram al-ard juga bumi, transaksi sudah tidak terlepas dari yang namanya keharaman. Sulit untuk menghindar dari transaksi yang namanya haram. Maka jaza, maka boleh bagi kita apa ayas takmila untuk menggunakan nyasahas minhu dari haram tersebut, dari barang haram tersebut. Pada perkara tabusu yang menarik abama atau yang sekedar abama abahat tamusu yang menarik abaha jatuh pada kebutuhannya sahas ilaihi pada ma. Intinya dia boleh menggunakan hal tersebut sekedar kebutuhannya dia saja. Karena zaman sekarang sulit ya, pengen ngembangin usaha ya, kalau nggak sabar-sabar banget ya lama. Akhirnya banyak yang minjem duit di bank 100 juta, 200 juta. Ketahuan di bank itu udah pasti unsur riba. Minjem 100 juta kita kembalikinnya lebih dari 100 juta. Itu udah pasti ribawi. Maka di situ transaksi kita, jual beli kita ada unsur ribawinya. Nah, kalau sekarang mau nggak mau udah sulit, kadang-kadang seperti itu. Terus kalau kita jawab ada orang satu anak gak minjem duit ke bank, sana minjem ke ente sat, repot, kita nggak bisa ngasih solusi ya nggak bisa ngasih haram bang, nanti jangan begini. Terus kalau anak nggak minjem ke ente, kalau begitu jawab bagaimana kan, bukan ada punya. Kalau begitu bagaimana, ya udah terserah ya gitu ya. Nah ini ya, kita butuh solusi intinya, solusi payung hukum ya. Antaranya sekarang udah berkembangnya BSI, Bank Syariah Indonesia ya, walaupun ada rekayasa khilaf dalam akad ya, terpenting akadnya di situ, akadnya diperbolehkan secara syariah juga mulai berkembang bank syariah ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Dunama bukan barang jada yang melebihi abama pada hajat. Kalau berlebihan nggak boleh. Minjem di bank buat beli mobil, minjem di bank buat beli motor, ya, minjem di bank buat beli rumah, ya, nggak boleh itu. Karena itu bukan unsur sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, sesuatu yang darurat. Kecuali buat makan, kebutuhan sehari-hari, udah. Nah ini ya, paham ini. Adapun jawaz istimal, diperbolehkannya kita menggunakan al-haram ya, al-ard amma itu kia apabila ya, diketahui itu kia apabila ya diharapkan apa ma'rifatu arbabihi, mengetahuinya orang yang memiliki barang haram tersebut ya. Wa illa kalau tidak diketahui pemiliknya, syara maka adanya al-haram itu li baitul mali, bagi baitul mal ya, fayahudu maka boleh mengambil siapa syahas minhu dari haram biqadrima dengan seukuran perkara yastahiku yang berhak siapa syahas pada mahbihi di dalam haram. Sama seperti keterangan kalau yang berkata pada siapa syekhuna guru kami ya. Nah ini
pembahasan tentang ya hewan-hewan yang boleh kita konsumsi dan tidak boleh kita konsumsi. Nah, kemudian kita di sini nanti akan membahas tentang nazar. Ya, nazar. Bagaimana hukum bernazar, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini pahamin, buat ngaji, bukan belajar ya. Ini habis nazar selesai, kita pindah ke bab muamalah. Ya, jadi kalau udah selesai di bab ubudiyah nih, nah, juz ketiga dalam kitab i'anah itu bab muamalah masuk ke bab baik. Berarti dalam kitab-kitab fikih ini ubudiyah, muamalah, jinayat, 3 tentang ibadah. Yang pertama ubudiyah, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kita ini belum selesai haji. Kemudian bab kedua ya tentang jual beli, gade, utang piutang dan macam sebagainya. Yang ketiga bab jinayat, tentang hukum pidana, perdata, ya bagaimana intinya yang ada di dalam hukum-hukum yang ada. Ini santri harus menguasai 3 ini, ya harus menguasai ubudiyahnya, menguasai muamalahnya, juga menguasai jinayatnya, juga menguasai 3 hal ini yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak di dunia, tidak terlepas dari aktivitas ini, jual beli, minjam meminjam, kerjasama, ada pidana antar bagaimana orang berzina hukumnya, orang nyolong bagaimana hukumnya, begini hukumnya. Kita harus tahu, bukan hanya ibadah doang, sholat doang, puasa doang, zakat doang, tapi yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, ketika kita terjadi masyarakat, orang tanya saat ini begini bagaimana, saat jual beli begini gade begini. Nah itu akan kita bahas nanti ya, akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ayo dibaca.